habis melakukan launching single ketiga dari Romi Putra yang merupakan karya cipta saya. Ini yang berjudul Keraguan. Nah, dan kita buat live Instagram. Secara live. Kalau tuh bisa sampai single ketiga, gimana ceritanya? Nah, gimana ceritanya, Romi? Ya, pertama sih dari single pertama saya sudah kerjasama dengan Kairi Susan sebagai vokal director. Itu lagu Bidadariku. Kemudian di single kedua saya pengen belajar lagi, saya ajak kerjasama lagi beliau, dan beliau berkenan untuk memberikan salah satu dari karya Kairi Susan berjudul Ku Bukan Dia, single kedua. Nah, berlanjut lagi karena saya terus ingin menggali potensi, saya coba ajak lagi kerjasama dan Kairi berkenan lagi untuk memberikan karya yang baru sebagai single ketiga saya. Jadi keberadaan saya bukan hanya sebagai penulis lagu, tapi sebagai vokal director. Sebagai vokal director. Terlibat dalam proses kreativitas untuk single dari Romi Putra. Nah, gitu. Menarik adalah ketika seorang Kairi Susan yang banyak kandidat-kandidat penyanyi, terus kenapa milih Romi yang ibaratnya nih pendatang baru, orang juga siapa sih tahu Romi? Iya, betul. Gini, sebenarnya dasarnya aku sebagai penyanyi dan seniman yang cukup lama di industri musik, sadar betul bahwa musik dangdut itu bisa terus bertahan, berjalan, berkembang di negaranya sendiri, bahkan di luar negeri kita pasti perlu regenerasi karena kita kan punya batasan usia untuk berkarya. Jadi intinya sih aku welcome dengan para anak-anak muda gitu, yang dia punya semangat, punya hasrat untuk dia mau berkarya dan berkontribusi di industri musik dangdut. Nah, salah satunya adalah Romi Putra. Nah, saat baru mengenal gitu, aku melihat ini anak dia punya semangat yang luar biasa, dan dia sangat komit dengan mimpinya, dengan keinginannya, dan terlihat dari mulai proses saat aku mendirect vokalnya, terus di karya yang kedua yang kebetulan karya aku juga. Nah, dari situ aku lihat kemauannya. Nah, kalau memang anak ini bersemangat, kenapa aku tidak mensupport gitu sih gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya mensupport, aku terbuka untuk siapapun, gitu. Kalau melihat penyanyi dangdut kan agak-agak susah ya. Betul. Kalau untuk Mbak Eri lihat seorang Romi, jadi Romi ini sebenarnya di dunia musik udah cukup lama ya. Tapi kalau masuk di industrinya itu baru berapa tahun, Romi? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir menunjukkan keseriusannya sampai mengeluarkan single ketiga sekarang ya kan. Oke. Romi, untuk dangdut memang identik dengan cengkok. Nah, Romi ini dia punya dasar itu gitu. Hanya saja memang harus diasah gitu, harus terus dilatih karena cengkok sendiri kan memang tidak ada pakemnya, tidak ada ilmunya gitu. Masing-masing orang punya cengkok sendiri. Nah, tapi untuk Romi sendiri memang dia masih perlu belajar. Jadi tapi itu akan seiring dengan jam terbangnya dia nanti ke depan, mudah-mudahan ditambah lagi dengan kemauannya untuk terus berkarya. Dari situ dia belajar terus, mudah-mudahan ke depan dia semakin matang sih. Sebagai vokal director tadi menarik. Agak sulit gak sih untuk mengajarkan dia? Awalnya saya pikir akan sulit, jujur. Awalnya aku pikir akan sulit gitu. Baru juga di dangdut juga baru. Jadi penyanyi juga baru. Tapi ternyata dia ini orangnya cepat belajar. Jadi saat diberikan contoh seperti ini, itu nggak lama gitu, bahwa dia langsung bisa ngikutin gitu. Nah, itu yang membuat aku, ini anak kelihatan banget gitu, maksudnya usahanya, keinginannya, kerja kerasnya gitu. Jadi dia termasuk quick learner sih, termasuk cepat. Iya, jadi awal pertama ketemu itu sejak saya bikin single pertama, jadi memang planningnya mengejar impian saya untuk jadi penyanyi gitu. Jadi single pertama itu diciptain sama Mas Arif Iskandar. Nah, beliau inilah yang mereferensikan saya kenal dengan Kairi Susan, karena saya waktu itu perlu sekali vokal director karena saya masih awam dalam bernyanyi, terutama dangdut. Di situ saya direferensikan untuk berkenalan dengan Kairi Susan. Nah, di situ mulai kerjasamanya.
berlanjut sampai single kedua, single ketiga gitu. Jadi kayak Susan awal sebagai vokal director, sekarang udah saya kakak sendiri, udah deket seperti keluarga, terus banyak sharing-sharing, saya dapat ilmunya banyak, dapat pengalaman dari beliau juga gitu. Seperti itu. Terus kan katanya dirimu tuh pengusaha ya, kenapa pengusaha kan enak gitu Ya. terus malah mau banting tulang untuk Tuh, nyanyi? kenapa tuh? Ya, pengusaha ya memang karena dulunya pekerja juga, terus kemudian terjun ke usaha untuk buka beberapa bisnis di Indonesia juga, di luar negeri juga. Kemudian pengen bernyanyi karena bernyanyi itu impian saya dari kecil. Jadi memang cita-citanya memang pengen jadi penyanyi. Sebelum jadi Sebelum astronot jadi jadi cita-citanya ada dua, jadi astronot, kemudian nggak ketemu jalannya. Ya nggak ketemu jalan, saya sudah pergi ke luar negeri, nggak ketemu jalannya. Akhirnya saya memutuskan untuk cita-cita kedua harus tercapai, jadi penyanyi. Nah di situ baru tercapai di 2 tahun terakhir gitu. Alhamdulillah ada ketemu jalannya, ketemu beliau, saya dididik, diarahkan untuk jadi seniman gitu. Ngefans juga katanya. Iya, saya ngefans banget dari kecil. Dari kecil saya suka lagu dangdut. Kemudian yang Kok buat bilang kecil gitu langsung berasa tua banget. ya, Oke, thank you. dari masih sekolah ya. Sekolah saya sudah dengar lagu-lagu kayak Susan. Kemudian yang bikin saya kembali lagi sudah membulatkan tekad untuk menjadi penyanyi itu karena mendengar salah satu lagu dari Khairi Susan. Jadi saya langsung, wah ini idola saya, lagunya bagus sekali. Saya pengen ketemu beliau, saya pengen diajari sama beliau dari segala macam, dari pengalaman, teknik. Kemudian saya pengen jadi penyanyi seperti beliau. Gitu. Kalau sebelumnya emang ketika bilang bahwa gue pengen punya cita-cita jadi penyanyi, tapi ketika apakah emang cita-cita menjadi penyanyi dangdut atau sebenarnya udah menekuni nyanyi juga tapi mungkin bukan dangdut, sebelumnya seperti apa sih? Iya, sebelumnya saya sebenarnya sebagai pemain musik di band dulu, masih dari sekolah gitu. Kemudian dangdut itu memang cita-citanya pengen jadi penyanyi dangdut karena ibu saya dulu juga penyanyi dangdut gitu, di daerah di Balikpapan. Selain KRI siapa sih idola penyanyi dangdut? Idola penyanyi dangdut ada beberapa, tapi saya memang mengidolakan KRI. Ada Bang Haji Romai Rama, kemudian ada Benarita Sugiarto, itu yang dulu saya. Yang muda siapa? Yang muda Vildan. Yaudah. Saya bukan sama dia. Ya. Kan saingan dirimu tuh banyak banget ya, Ya. dari ajang pencarian bakat dangdut ya, Pencarian. yang paling nggak beda-beda dari mereka. Betul. Gimana nih ketika kalian Romi terjun langsung di dunia dangdut yang mereka dididik secara benar-benar, dan kan KRI juga tahu Iya. didikan dangdut akademi itu gimana? Ya, saya melihat mereka punya kemampuan yang luar biasa, dididik dengan luar biasa juga, dan mungkin di sini saya masuk langsung ke industri musik, ke dunia musik itu ya karena saya menganggap saya dapat jalan ini ketimbang saya ikut festival atau kompetisi gitu. Jadi memang ada beberapa jalan lah gitu. Nah, alhamdulillah saya dapat jalan ini, bisa langsung ketemu beliau, diajari, terus ya jadi niat saya makin besar untuk fokus di industri musik. Oke, menambahkan bahwa ya kalau bicara tentang dangdut akademi bisa dibilang aku kan salah satu coachnya. Jadi aku tahu banget kapasitas dan kualitas dan kemampuan anak-anak muda ini yang sekarang lagi luar biasa karyanya. Jadi aku pikir itu tidak menjadi bahan untuk bersaingnya. Maksudnya bersaing boleh, tapi bersaing sehat. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau kita mau maju tidak bisa 1-2 orang, tapi sama-sama gitu semua berkarya. Jadi mudah-mudahan kehadiran Romi itu bisa menjadi sesuatu yang lain di antara anak-anak muda yang lain gitu ya, dengan karyanya juga. Jadi kita saling mensupport satu dengan yang lain, seperti itu sih. Dengan kapasitas dan kualitas dan ciri khasnya masing-masing. Sedikit dong Kurang lebih seperti itu. nyanyi dan tadi respon live di salah satu media sosial ini kan live juga kan untuk sebuah launching lagu Ya. terbaru. Gimana sih respon dari pemirsa
Respon, oke, kalau dari aku sih rata-rata semua fans aku, maksudnya pecinta lagu-lagu aku sih rata-rata nonton. Nah kalau dari Romi sendiri sebenarnya mungkin karena walaupun dia belum terjun di industri musik, tapi sudah sempat apa ya istilahnya sempat, perform di beberapa ini ya. sempat ikut kompetisi juga di daerah-daerah gitu kan. Terus kemudian sempat ikut kompetisi di luar negeri, di Singapura, Malaysia. Nah di situ saya jadi banyak sahabat, banyak ya. teman gitu yang mensupport, mendukung. Jadi responnya juga Responnya. cukup Alhamdulillah baik banyak. gitu, banyak juga gitu. Jadi kupikir ya itu pertanda positif lah. Ciptaan aku di single kedua dan ketiga. Oh. Kalau yang pertama kapasitasnya sebagai vokal director, lagunya ciptaan Arif Iskandar. Arif ya. Iskandar. Pemirsa dulu. Yang mana nih? Yang baru lah, terbaru. Yang baru. Kan launching lagu baru kan. Ya. Coba Romi nyanyiin. Salahkah bila ku buka hatiku untuk yang lain? Salahkah telah ku coba menjaga utuhnya cinta dalam setia, ku coba. Oke. Siap, mantap. Oke. Ya, target saya memang bikin album. Jadi memang berproses. Kami sudah punya target timeline. Saya komitmen untuk itu dan saya ambil tanggung jawab untuk sudah buat target itu. Jadi selanjutnya memang pengen di level saya punya album baru. Dan 3 lagu ini semuanya udah ada klipnya. Sudah Sudah ada ya? tiga-tiganya sudah ada video klipnya dan kemungkinan besar ke depan ada beberapa karya yang mungkin bukan cuman karyanya aku aja, tapi terbuka juga untuk seniman yang lain ya, untuk pencipta lagu yang lain yang mudah-mudahan karyanya cocok juga untuk Romi gitu. Sorry, ada tambahan lagi dikit. Ini launching, tapi maaf nih, di masa pandemi apa menyiasati ini untuk promo supaya sesuai dengan target yang diharapkan apa nih? Oke. Di kondisi yang sekarang, di pandemi yang sekarang itu kita sudah didukung sama teknologi. Semua ada di media sosial, kemudian ada di platform-platform lain, kemudian juga kebetulan di salah satu usaha saya juga itu bergerak di bidang teknologi. Jadi saya sinergikan dari segi teknologi dengan karya saya untuk bisa jalan beriringan, bisa sinergi. Jadi itu salah satu jalan dari kami, tim saya sama Kak Susan dengan teman-teman yang lain untuk tetap terus berkarya. Dan menambahkan sih bahwa sekarang kan lagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang, orang kerja dari rumah, segala sesuatu dari rumah, kayaknya mereka kegiatannya lebih banyak pantengin sosial media. Gitu. Jadi aku pikir juga nggak ada salahnya ya gitu, berikan hiburan juga untuk mereka, pengenalan juga kepada mereka gitu. Jadi ya gitu. Oke. Makasih banyak. Oke. Oke, terima